Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan materi tentang asumsi klasik, normalitas, dan autokorelasi. Sebelum kita masuk ke materi, bolehlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Mbak Lydia Zahira dengan NPM 164, kemudian ada Mbak Kofifa Lailatul dengan NPM 165, dan ada Mbak Eliva Feni dengan NPM 171, dan dengan saya sendiri Putra Pratama Sugiantoro dengan NPM 203. Langsung saja kita masuk ke materi uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik ini merupakan prasyarat analisis regresi berganda, dan pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Nah, asumsi klasik pada dasarnya merupakan salah satu uji yang digunakan untuk persyaratan statistik. Hal ini harus dipenuhi hanya pada analisis regresi linear berganda dan tidak pada regresi linear sederhana. Analisis yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah regresi linear berganda berbasis OLS atau Ordinary Least Square. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah agar ada ketegasan terhadap padanan regresi yang diperoleh ketegasan dalam perkiraan tidak bias dan tetap. Selanjutnya, saya Lydia Zahira Atikoh akan menjelaskan tentang regresi linear ULS atau Ordinary Least Square. OLS adalah metode sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat atau yang terkecil. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah kuadrat terkecil biasa. Dalam metode ini terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Dalam ULS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel dependen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan hanya satu disebut dengan regresi linear sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linear sederhana. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Kemudian syarat asumsi klasik pada regresi linear ada dua. Yang pertama, uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana, antara lain data interval atau rasio. Data ini tidak perlu diuji menggunakan perhitungan atau dengan aplikasi komputasi seperti SPSS, STATA, atau software statistik lainnya. Cukup data yang ada, yaitu tiap variabel terutama variabel dependen adalah berskala data interval atau rasio. Kemudian linearitas. Asumsi ini digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Selain itu, untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Lalu normalitas, asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus dipenuhi untuk model regresi linear yang baik. Uji normalitas ini dilakukan pada nilai residual model regresi. Lalu heteroskedastisitas adalah asumsi residual dari model regresi yang memiliki varian tidak konstan. Kemudian ada outlier, dan yang terakhir ada autokorelasi, hanya untuk data time series atau runtut waktu.
Autokorelasi ini merupakan asumsi residual yang memiliki komponen atau nilai yang berkorelasi berdasarkan waktu pada himpunan data itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Asumsi ini hampir sama dengan pada asumsi sederhana sebelumnya, antara lain data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, autokorelasi, dan perbedaannya hanya pada multikolinearitas. Kemudian uji normalitas sebelumnya sudah disinggung. Uji normalitas sendiri dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen atau variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Adapun hipotesisnya yaitu HO yaitu data residual berdistribusi normal dan HI yaitu data residual tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain uji histogram, uji normal p-plot, uji chi-square. Keempat, skewness dan kurtosis. Yang kelima, uji Charcot-Bera atau uji Liliford yang berdasarkan pada uji Kolmogorov-Smirnov. Output deteksi pada uji normalitas berupa analisis grafik dan analisis statistik. Selanjutnya, saya Eliva Feni akan melanjutkan presentasi tentang contoh analisis SPSS, di mana SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika dalam ilmu sosial, seperti untuk penelitian pasar, survei perusahaan, lalu penelitian kesehatan, pendidikan, bahkan pemerintahan, dan lain-lain. Lalu berikut ini contoh uji normalitas di bagian pendapatan. Lalu ada juga output SPSS berbentuk grafik. Yang pertama itu grafik histogram memberi pola distribusi normal. Lalu yang kedua ada grafik normal plot data yang menyebar di sekitar garis diagonal. Lalu ada output SPSS berbentuk statistika. Contohnya sebagai berikut. Lalu maksudnya berbentuk statistika itu mampu menganalisa sejumlah data. Berikutnya adalah slide uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, yaitu T-1. Lalu secara sederhananya adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh sederhana adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Lalu mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Yang pertama itu dengan uji Durbin-Waston, lalu uji Lagrange multiplier, lalu uji statistiki, dan Rantes. Yang selanjutnya adalah contoh autokorelasi dengan SPSS. Nah, seperti dengan yang sebelumnya, terdapat contoh di slide tepat di kanan saya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Lalu kita menggunakan uji Durbin-Watson atau Dewey Test. Nah, adapun syarat dari Dewey Test ini yaitu adanya intercept dalam model regresi. Nah, karena ini menggunakan sistem, lalu kita masukkan rumus seperti pada di atas ini. Lalu memproseslah SSP dan akan menghasilkan model summary. Yang pertama adalah prediction-nya. Nanti akan ada konstan pendapatan harga tertera, dan independent variable-nya adalah nantinya keperluan konsumsi. Setelah semua dimasukkan,
Lalu kemudian kita mengambil keputusan dengan ada tidaknya korelasi dengan hipotesis. Nah, kita bisa lihat hipotesis HO yang tidak ada korelasi positif, keputusannya adalah ditolak jika 0 kurang dari D kurang dari D1. Tidak ada korelasi positif atau no discussion apabila D1 kurang dari atau tidak lebih dari D, tidak lebih dari sama dengan DU. Lalu tidak ada autokorelasi negatif atau ditolak keputusannya. Jika 4 kurang dari DI, D1 tidak lebih dari D kurang dari 4. Nah, tidak ada korelasi negatif. Keputusannya ada no discussion juga. Apabila 4 kurang dari DU tidak lebih dari atau sama dengan D kurang dari atau tidak atau sama dengan 4D1. Dan yang terakhir adalah tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif, tapi keputusannya adalah diterima. Nah, jika DU kurang dari D kurang dari 4 kurangi DU. Nah, ini diperlukan observasi lebih lanjut atas keputusan ini. Nah, kemudian bisa kita lihat yang sebelah kiri, jadinya mendapatkan prediction konstan pendapatan harga. Dependent variable-nya adalah keperluan konsumsi dengan D 3,386. D1-nya adalah 0,697, DU-nya adalah 1,604. Nah, keputusannya adalah karena D kurang DL kurang dari D kurang dari 4. Nah, maka disimbolkan bahwa HO-nya yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi atau negatif ditolak. Artinya terdapat autokorelasi yang negatif. Begitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.